Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Imtak yang kita pelajari untuk hari ini adalah surat Al-Furqan ayat 48-49. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, agar kami memberi minum dengan air sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Al-Furqan ayat 48-49. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pertama yaitu pelestarian sungai. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai dengan sembarangan ya. Nah, membuang sampah di sungai sembarangan juga selain menimbulkan banjir, sampah itu juga dapat berakibat makhluk hidup yang ada di dalamnya mati loh kak. Nah, kemudian ada membuang limbah pabrik ke sungai. Selain menyebabkan air sungai menjadi bau, nah, upayanya apa sih? Upayanya yaitu kita menanam tumbuhan di pinggir sungai. Selain dapat memfilter beberapa racun yang ada di dalam air, tumbuhan juga mampu menahan pengikisan tanah akibat arus sungai. Yang kedua yaitu pelestarian tanah. Nah, pelestarian tanah ini sama dengan pelestarian pada sungai. Ya, harus kita jaga dengan benar karena manfaatnya begitu besar bagi manusia. Kurangilah penggunaan pestisida kimia. Nah, pestisida kimia ini selain dapat mengurangi kesuburan tanah, pestisida juga dapat mengganggu tumbuhan itu tumbuh. Contohnya pada daun yang ujungnya seperti terbakar. Ini akibat beberapa pestisida yang berlebihan. Terus kemudian tidak boleh mengubur sampah anorganik tentunya seperti kaleng, terus kemudian plastik itu di dalam tanah. Nah, selanjutnya deforestasi hutan menjadi lahan pertanian juga mengganggu kesuburan tanah. Upayanya apa sih? Nah, salah satu contoh upaya bentuk pelestarian tanah yaitu terasering, yaitu upaya untuk mempertahankan struktur tanah di lereng-lereng perbukitan untuk menjaga kualitas tanah. Yang ketiga yaitu pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan juga salah satunya yaitu tidak boleh kita menebang hutan untuk industri. Ya, nah penebangan hutan secara liar juga selain dapat merusak kesuburan tanah, juga dapat mengganggu ekosistem. Ekosistem yang rusak dapat berakibat beberapa ekosistemnya hilang. Selanjutnya yaitu pelestarian udara. Pelestarian udara tentunya harus kita jaga dengan benar karena udara ini erat kaitannya dengan makhluk hidup. Manusia pun sangat membutuhkan udara yang bersih. Apa akibatnya jika banyak asap kendaraan bermotor seperti di perkotaan? Terus kemudian asap pabrik juga sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, terutama juga manusia. Nah, terus kemudian upaya kita apa? Upaya kita tidak boleh membakar sampah sembarangan, ya. Yang penting tidak boleh membakar sampah sembarangan. Terus kemudian merencanakan atau membuat hutan kota. Di sekitar rumah kita diberikan tumbuhan-tumbuhan yang mampu menaungi rumah. Terus kemudian tumbuhan tersebut juga bisa memfilter beberapa karbon dioksida atau polusi udara yang membuat rumah yang berada di bawahnya menjadi sejuk dan menjadi udaranya menjadi bersih. Nah, kakak-kakak kelas 4, tugas untuk kakak adalah membuat poster. Membuat poster temanya
menjaga pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Temanya menjaga pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nanti akan Pak Adi sharekan di Pintro. Nanti kalian memoto, mempotretnya, kemudian diupload di Pintro. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.